Kalau untuk sekarang kesibukannya lagi ke paduan suara sih Mbak ya. Wow, keren banget. Inspirasi sebenarnya lebih ke mendeskripsikan setiap bar yang saya nyanyikan ini ribut. Jadi kalau tidak suka tutup telinga aja sih Bang. Dan pada saat itu sempat untuk seseorang sih. Oke. Si ini kan, si itu kan, si siapa? Si siapa? Gue coba pancing gak kena lagi. Lebih baik misterius Bang. Soalnya kalau ketemu di jalan, ini yang biasa rap lajunya, speed rapnya bagus gitu. Nggak sesuai sama muka gitu. Bang Julid itu apa kabar juga? Itu bukan orang. Itu apaan? Umpan pancing. Yo, Triple H, Hip Hop Hore, back again together with me, YACKO and Tututuan 13. Yes, dan kita masih ada di Under the Radar. Dan seperti biasa di Under the Radar itu kita pasti perkenalkan rapper-rapper yang keren, yang masih under the radar, and hoping kalau misalnya dia setelah Under the Radar ini bakal On the radar. In the radar ya. Karena kenapa kita milih rapper tersebut atau kolektif ini itu karena memang ada potential talent gitu loh di dia, terlihat dari cara flow-nya, dari cadence-nya, dari segala macam deh. Pokoknya karakternya tuh dapat banget. Kita ngeliat kayak sangat gak adil kalau ini nggak di-expose gitu ya. Betul, bener banget Pi. Terus biasanya kriterianya apa aja Pi yang ada di Under the Radar ini? Kalau gue sih biasanya di Under the Radar tuh biasanya sudah pasti fresh satu. Fresh, kedua sudah pasti secara musikalitas bagus. Yang ketiga baru visual sih kalau buat gue. Oke, tapi biasanya triggernya kita ambil dari rekomendasi. Muncul dari rekomendasi, kita lihat wah ini kayaknya bintang bersinar nih. Bintang bersinar ya. Bintang yang ini bukan bintang bersinar nih. Ini apa nih emang? Ini ada bagian dari bintang kejorep ternyata. Sama-sama bintangnya tapi kan tetap aja. Oke, langsung aja. Please welcome Bong Sodi. Hey, apa kabar Bong Sodi? Siap, puji Tuhan, baik Bang Upi. Alhamdulillah. Kau domisili ada di mana bro? Domisili sekarang lagi di kota Sorong, Papua Barat Bang Upi. Wah, dari Sorong ya? Ya Bang Upi. Tapi kenapa Bong Sodi ini berbeda dengan di video klip ya? Tutup telinga jika baribut, kas jadi sapu rap di dalam nih baribut, kesong the motherfucking chaos. Nah itu mungkin kita baru ngeliat mukanya secara close up ya. Iya karena di video klip kan nggak terlalu kelihatan. Dan warna merah gitu sinar kan ya. Betul, merah banget. Kayaknya ada sengaja yang ditutupin tuh. Wow, bisa kita jadi. Penasaran. Tapi sebelumnya aku pengen tanya, Bong Sodi, ini nama asli lo siapa sih? Nama asli saya David Joseph Tamael. David Joseph Tamael. Oh, oke. Kenapa bisa akhirnya menggunakan moniker Bong Sodi? Kalau bongso karena anak terakhir, anak bungsu. Oh, bungsu. Dinya ambil singkatan aja dari nama, jadi inisial gitu. Oh, David. Bongso ya. David gitu. Oh, David si anak bungsu ternyata. Iya. Sekarang ya. Oke, nah sehari-hari lo biasanya kesibukan apa, Bongso? Kalau untuk sekarang kesibukannya lagi ke paduan suara sih Mbak ya. Wow, keren banget tuh Pi. Wah, aku pengen dengar suara lo nanti ya. Tunggu di akhir aja. Yang keren-keren kita taruh di akhir. Oke. Nah, tapi ini sekarang lo aktif di paduan suara. Tapi kan gua sama Yako kenal lo dari lo nge-rap gitu di Chaos Baribut ini. Emang nge-rapnya udah lama apa nyanyi dulu sih awalnya? Kalau awalnya rap dulu, baru masuknya ke dunia choir.
Malah kebalikan. Biasanya kan seringan nyanyi dulu. Betul. Dan banyak sekali kan rata-rata rapper-rapper tuh backgroundnya emang penyanyi gereja. Betul. Ya, penyanyi R&B itu penyanyi gereja gitu. Kemudian akhirnya mereka baru goes to industri. Yes. Tapi sebelumnya emang udah aktif di gereja. Ini malah kebalikannya. Oke, nice. Ini berarti rap bukan jadi platform yang cukup untuk dia berkembang. Dia butuh wadah baru nih. Iya. Akhirnya melebarkan diri lah ke choir. Keren sih. Tapi lo di choir biasanya apa? Nyanyi atau ada bagian rap lo yang ngisi gitu? Di bagian tenor. Tenor. Oke. Wah, keren sekali ya. Awal-awal udah keren banget. Oke, nah kita mau bahas nih single Chaos Baribut. Chaos Baribut. I'm the motherfucking chaos. Ini single keberapa, men? Kalau single Chaos sendiri, single pertama setelah bergabung dengan label Room Fararo. Oh, jadi kau sekarang ada di label Room Fararo? Dari Kejo Rap, awalnya sih Kejo Rap startnya pakai nama Colombo, terus 2018 pindahnya ganti nama ke Kejo Rap Steel Star, dan 2020 ini ganti lagi ke Room Fararo. Oh, begitu ceritanya. Siap. Ngomong-ngomong Bongso, kamu tadi barusan kayaknya Kamata nangis. Enggak panas Mbak Yako. Kukira nangis, makanya kita salah nanyanya kayak galak banget gitu. Biasanya kan gue jutek ya, cuman kayaknya perasaan gue gak jutek gitu. Ya udah kipas dulu. Oke. Emang hawanya panas banget sih, ngelihat video klipnya juga panas banget. Oh jelas. Ya. Terus. Nah, tadi lo cerita mengenai ya dari Kejo Rap, Room Fararo, dan di video klip ini sendiri sebenarnya terlibat 3 apa ya, bisa dibilang 3 badan lah ya. 3 badan, bukan 3 yayasan. 3 entitas lah ya. Oke, 3 entitas ya, itu tadi Room Fararo, Bintang Kejo Rap. Sama satu lagi ada apa? Apa Production? Enggak, Room Fararo sudah jadi sampul sekarang setelah Bintang Kejo Rap. Jadi Bintang Kejo Rap sudah berubah menjadi Room Fararo. Jadi udah benar-benar nggak Bintang Kejo Rap itu udah nggak ada, akhirnya jadi Room Fararo gitu. Sudah menjadi Room Fararo. Itu artinya apa sih, men? Kalau Room Fararo sendiri diambil dari bahasa Biak Papua yang berarti room adalah rumah dan Fararo adalah kerja atau para pekerja, dan digabungkan menjadi rumah pekerja kurang lebih. Keren. Tapi ada satu lagi, ada sebelum di awal video klip lo tuh ada apa Production gitu. Kalau video Baribut sendiri digarap oleh Bang Morin Production. Oh, Morin Production. Betul. Ya. Jadi istilahnya Room Fararo nih bekerja sama dengan Morin Production gitu ya? Siap, Mbak. Oh, nah orang-orangnya beda nggak di antara dua ini, Room Fararo terus Morin Production? Yang produsernya sendiri juga beda. Oke. Ya, nah kenapa bisa terjadi kolaborasi antar badan? Itu gimana tuh? Jadi kurang lebih untuk videografinya kita pakai salah satu videomaker yang ada di Jayapura, Kakak Hendra Morin atau Morin Production. Dan untuk mixing masteringnya kita pakai Abang Doti dari Kaimana, Papua. Oke. Nah, akhirnya menjadikan jadi satu, ya udah. Jadi dari segi musik, dari segi video, ya udah emang harus ada kolaborasi seperti itu ya, ya. Dan emang penting banget sih kolaborasi seperti itu untuk membuat suatu karya yang gokil banget. Betul banget. Right. Tadi kan kita udah bahas produksinya ke orang-orang di belakangnya. Nah, gue sekarang mau coba mendetailin single lu ini nih, Chaos Baribut ini tentang apa sih, man, sebenarnya? Yang pertama yang harus diluruskan, lagu Chaos sendiri keluarnya sudah lama. Oh, oke. Videonya baru tapi videonya juga sudah lama sih, Bang. Pada saat
masih di Kejo Rap, dan sekarang kita sudah menjadi Rumfararur dan menjadi label indie yang sah secara hukum, baru dipublish ulang oleh Rumfararur. Keren. Berarti sekarang sudah jadi label resmi nih, label nih. Secara hukum, Bang. Keren. Keren Bang, udah disahkan secara hukum, Pi, ada aktenya. Legit berarti. Legit, right. Keren. Nah ini lagu tentang apa sih Chaos Baribut men pada waktu lu menciptakan ini? Kalau Chaos Baribut sendiri, pertama untuk dia punya inspirasi sebenarnya lebih ke mendeskripsikan setiap bar yang saya nyanyikan ini ribut. Jadi kalau tidak suka tutup telinga aja sih, Bang. Jadi introduce diri sendiri juga, memperkenalkan diri sendiri. Dan pada saat itu sempat untuk seseorang sih. Oke. Si ini kan, si itu kan, si siapa? Si siapa nih? Gue coba pancing gak kena lagi. sorry. Gak apa-apa, kalau lo mau sebut nama gak apa-apa. You wanna drop some name? Ya dalam circle hip hop di kota sini sih, Bang. Oh, jadi dalam circle hip hop di kota Sorong ya. Penting, Siap, tapi penting men. Spirit kayak gitu penting. Jadi itu yang bikin lo akhirnya terbakar dan akhirnya berkompetisi secara sehat kan. Siap. Itu istimewanya hip hop, it's okay men. Tapi orangnya tahu. Tersinggung gak orangnya? Buat tahu. Dia tahu untuk ini untuk dia? Ya mungkin dengar sih, tapi dia udah dengar tapi kayak nggak mau balas sih, Bang. Oh, Nggak mau balas sama nggak bisa balas beda tipis tuh. Ambil yang aman aja, Bang. Nggak mau balas aja, Bang. Bongso. Tadi ini gue nggak tahu kenapa di video ini lo nggak terlalu kelihatan jelas gitu kan. Apakah ada sesuatu yang lo tutupin Iya. dari di video ini? Apa yang pengen lu tonjolkan sih dalam visual ini? Di visual itu yang satu, belum pernah untuk bikin video pada saat malam. Yang kedua, tempatnya sendiri jauh dari sumber listrik, jadi Wow. Jadi untuk lightingnya cuma 2 buah lampu merah itu, jadi nggak terlalu kentara. Terus sama nggak mau terlalu terekspos, Bang. nggak mau terekspos? Kenapa? Kenapa men? Ini nih kayaknya lebih baik misterius, Bang. Soalnya kalau ketemu di jalan, ini yang biasa rap lajunya, speed rapnya bagus gitu, nggak sesuai sama muka begitu. itu namanya body shaming sendiri. Jangan begitu dong. Gak bisa begitu, lo mesti pede. Gak ada hubungannya muka sama skill. Nggak, tapi mungkin ini adalah bagian dari alter ego yang dia pilih kok. Ya, bisa. Ya, MF Doom pakai topeng. Betul. Ya beberapa NF mungkin suka dibikin badut. Nah mungkin memang alter ego yang dia mau kasih adalah lu nggak bisa lihat muka gue dengan jelas. Iya, tapi dengan interview seperti ini kelihatan jelas. Iya. Berarti Mestinya next pakai masker men. Jangan, lo mestinya next pakai lampu merah. Udah lampu merah nggak kelihatan wajahnya. Udah lo ngomong kayak misalnya lagi yang di TV itu tuh. Ada boraks, formalin, perwarna tekstil, bubuk mesiu, kapur barus, pembalut bekas. Hah? Pembalut bekas? Iya, Pak. Ya karena di daerah Jawa Barat pun ada satu rapper yang kayak gitu pakai topeng kemana-mana, namanya Asep Balon. Yo, this is Asep Balon, represent Majalaya. Let's get it. Dia tuh sampai nongkrong, sampai interview apapun itu dia tetap pakai topengnya. Nah maksud gue kalau emang lu mau mengedepankan image itu di apapun kesempatannya lu harus berpenampilan seperti itu. Ya, dibikin konsisten aja sekalian. Karena itu branding image lu yang mau lu kedepankan, lu misterius gitu. Iya. Si jangan salah, Bang Julid itu apa kabar juga? Itu bukan orang. Itu apaan? Umpan pancing. Cancilung namanya dia. Aduh, dia bandar cupang juga ternyata kayaknya. Men, tapi begitu lu rilis lagu ini ada visualnya keluar, ada nggak sih kayak gesekan-gesekan yang terjadi atau obrolan-obrolan kayak beberapa orang merasa tersinggung sampai akhirnya mungkin konfrontasi ke lu atau mungkin lu dengar beritanya, ada nggak sih? Sempat banyak yang pertanyakan sih, Bang, lagu ini untuk siapa, tapi
nggak mau jelaskan, lebih baik dengar sendiri. Kalau orangnya kena ya kena ke dia, tidak mau kayak lagu ini gue bikin untuk si ini. Oke. Tapi ada tuh ya, ada ya orang-orang yang kayak kepancing gitu, ada ya. Banyak sih bang. Wah, kamu memang tujuan awal kamu ini memancing nih ya. Nah, tapi lo sendiri mulai nge-rap tuh dari kapan sih? Mulai rap sendiri tahun 2014-13 kalau nggak salah, ya udah lupa. Oke, 2014 cukup lama ya. Dan influence lo dalam nge-rap tuh, dalam rap siapa? Kalau untuk sekarang lebih sering dengar ke Senyoza. Senyoza. Iya, kakak Senyoza ya. Iya, makanya speednya hampir sama. Iya, betul. Sama-sama machine gun nih berdua nih. Lo berdua jangan kolaborasi ya. Ntar yang denger bingung, cepet dua-duanya. Yang ada pada bengong. Dia kalau dia masih Senyoza bikin grup, gue tahu namanya apaan? Apa? Sonic, betul. Ngeng. Sonic D gitu ya. Nah, ternyata sebenarnya kalau dilihat ya, talent lo nggak cuman di rap, tapi lo juga ilustrator ya. Wow. Mengisi kekosongan aja sih Mbak Yako. Oh, mengisi kekosongan. Sekosong apa emang hidup lo? Sini cerita sama saya, jangan kosong-kosong. Enggak, oke. Ilustrator, nah itu emang maksudnya emang hobi atau emang sesuatu yang emang lo udah tekuni atau lo pelajari sejak lama? Kalau untuk ilustrator cuma iseng-iseng aja sih Mbak Yako. Oke. Cari-cari tutorialnya di YouTube, terus belajar gitu. Oh, apakah ini akan jadi sesuatu yang akan lo masukkan ke dalam project-project lo berikutnya? Karena nyambung banget lo, men. Betul. Mantap, lo bisa bikin artwork lo sendiri nanti kan? Iya, nggak perlu bikin. Semoga bisa Mbak. Iya, harus bisa dong. Harus bisa. Itu aku lihat Instagrammu gambarin orang terus. Kapan gambar buat sendiri? Iya, karena maksudnya dari video kan kadang-kadang untuk bikin video visual yang benar-benar movie clip gitu ya, itu kan butuh proses. Nah sebelumnya ya lo masukin video lirik dengan lo proses menggambar ilustrasi itu gitu. Itu kan menarik. bisa jadi semacam timeline sebelum lo akhirnya ngeluarin video klip yang benerannya gitu. Kenapa enggak, men? Gitu. Tapi lo sekarang lagi project apa lagi nih? Lagi ke depan. Apa yang lagi dikerjakan nih? Yang lagi dikerjakan lagu baru, temanya rohani juga sih Mbak. Okay. Temanya apa temanya? Lebih ke rohanian sih Bang. Wah keren, ditunggu banget. Apalagi bentar lagi udah mau Natal ya. Betul, ditunggu banget. Tapi sebelumnya gue mau nanya, tadi kan lu bilang bahwa Chaos Bar Ribut ini sebenarnya single yang sudah lama, tapi di republish lagi sama label baru ini. Nah itu kelamanya tahun berapa sih? 2019 kayaknya Bang. 2019. Nah dari 2019. awal 2019 sampai ke akhirnya dirilis ulang. Apa sebelumnya ada single-single baru nggak? Setelah Chaos ada sih Bang, udah beberapa single sama teman-teman juga. Oke. Oh, tapi baru ini aja dirilis ulang gitu ya? Yang di Room Fararor baru. Yang ini sama ada satu single juga Bang. Wow. Tapi berarti dirilis ulangnya tuh ada perbedaan nggak sama versi sebelumnya? Nggak ada perbedaan ini Mbak. Cuman di depannya ditaruh logo label aja. Oh oke. Jadi lirik semuanya tetap sama ya? Sama Mbak. Selain lagu yang akan rilis, lagu rohani yang akan dirilis, ada kepikiran bikin EP atau album gak sih men? Kalau untuk album Room Fararor, kita semua rencana untuk bikin album kompilasi Bang. Wah keren. Okay. Jadi semua artis yang ada di dalam situ akan bikin kompilasi nih ceritanya. Siap, ada beberapa talent rapper, female rapper sama singer juga ada. Keren. Nice banget. Jangan lupa bikin fisiknya, gue dan aku mau beli. Yoi. Amin, semoga sampai ke situ Bang.
berarti Room for Error ini bisa dibilang bahaya banget ya, bahaya. Karena udah merencanakan sindikat ternyata mereka. Merencanakan kudeta di hip hop Indonesia ternyata. Oh, I can't wait, man. Nah, berarti sebenarnya lo di Room for Error sendiri tuh kayaknya bukan hanya rapper lo, apalagi lo ada semacam kayak pengurus atau lo apa gitu? Kalau untuk talent ada beberapa, ada Umcon juga yang kemarin masuk di rekomendasi. Ada Randy, ada Bang Epo sendiri sebagai founder. Ya. Oh, Epo ya, biang keladinya ya. Betul. Terus ada Nix, ada female rapper Yuni, Sesni, terus Angel. Oke. Wih, banyak juga artisnya. Beatmakernya siapa? Kalau untuk beatmaker kita belum ada Mbak kok. Oh, jadi lebih keluar kolaborasi ya? Iya. Kita pakai teman-teman yang ada di Papua dan terutama anak Papua asli untuk menyalurkan kreativitas mereka. Nah, keren. Papuanya ini bisa di berbagai belahan Papua ya, dari Sorong, Biak, Jayapura, ke Merauke, ya. Oke. Ini kayaknya kapan-kapan kita harus ngajak ngobrol Room for Error nih untuk tahu rencana kudeta mereka kok. Betul. Mesti kita undang Epo lagi biar ya. kita bisa antisipasi nih. Karena kalau gonjang-ganjing banget nih 2021 nih. Iya nih 2021 kayaknya udah pada siap ngegas nih teman-teman di Papua nih. Industri nggak cuma di Jakarta, industri akan ada di Papua. Setuju men? Lo harus tanamin itu. Industri bukan di Jakarta, industri bisa di mana aja. Lo harus bikin market lo sendiri. Gue aja dari kemarin pingin banget ke Papua mengunjungi di sana. Yes. Oke. Nah, lo mau ada pertanyaan lagi nggak sebelum gue mau nanya? Ya kan lo. Gue terakhir aja. Enggak, gue bukan nanya sih sebenarnya. Gue penasaran dengan lo bilang lo masuk ke choir gitu kan. Lo menyanyi di bagian suara tenor. Boleh share dikit nggak? Menarik. Nah, lo kan disuruh nyanyi kena lo. Gue kalau orang ngesuruh nge-rap udah biasa lah gitu. Ini gue pingin denger lo nyanyi lagu apa aja. Lagu yang lo suka nyanyikan. Lagu yang lo nyanyikan di gereja pun nggak apa-apa. They put in the lion's den. They stayed there all night long. Beda tipis sama gue. Lo ambil tenor, gue ambil minor, men. Menor. Wow, gue pengen penasaran sih. Pengen lihat pada saat lo di gereja lo dapet solo untuk nyanyi sendiri gitu. Itu menurut gue keren sekali. Tapi itu elemen itu mesti lo masukin juga di lagu-lagu rap lo, men. Pasti akan sangat seksi, men. Siapa? You got a nice voice, you got a nice tone gitu. Menurut gue itu salah satu yang bisa lo kolaborasikan di sayang banget kalau nggak dipakai. Lagu-lagunya dia ya gitu. Ya, maksudnya bikin rap yang bragging itu semua orang kayaknya bisa bikin itu. Semua orang bisa. Tapi kalau lo dikaruniai dengan suara yang bagus dan lo masukkan itu ke dalam lagu-lagu lo, itu that's another special thing yang lo bisa tunjukkan. Mungkin di lagu rohaninya akan masuk nih kok. Gak sabar. Kapan nih rencana dia keluarnya nih, Bongso? Rencana dirilisnya? Paling lambat Desember, Bang. Wah. Sebelum Natal ya? Siap. Ya, pas sebelum Natal. Ditunggu banget. Ya, Bang. Tapi ini lagu akan jadi single. Nggak akan ada kompilasi gereja gitu yang akan dirilis untuk mungkin buat donasi atau apa gitu? Belum ada Mbak Yakub. Tapi menarik ya kalau misalnya bisa dibikin seperti itu, bagian dari pengabdian lo gitu terhadap gereja gitu, bikin kompilasi yang dirilis secara fisik, yang datang ke gereja jemaahnya itu membeli album itu bisa menyumbangkan dana untuk gereja tersebut. Kenapa enggak? Itu keren banget sih. Gue yakin udah kejadian mungkin di mana gitu kita nggak tahu. Pastinya. Ya. Wah, we need more people like you, man. Senang banget dengernya. Nggak cuman dia. Lo masih bisa juga untuk praise the Lord gitu kan. Yes. Dengan lagu-lagu lo. Wah, menarik. Jadi waktu gua kemarin sama Yako ngebahas rekomendasi, tiba-tiba ada lagu lo. Begitu kita kelar nonton, gua sama Yako langsung ngobrol. Kita harus undang orang ini nih. Pengen tahu nih orangnya kayak gimana nih. Apakah dia segalak nge-rapnya? Ternyata enggak. Senyum terus orangnya.
Tapi sebenarnya itu emang yang lo tadi kan sempat ngomong ya waktu kita sebelum live ini, itu yang lo tutupin ada sesuatu cerita di baliknya itu udah lo sebutin, udah lo share itu ya, yang lo bilang lo nggak mau aja ketahuan gitu. Apakah ada cerita lain di baliknya? Itu aja sih Mbak Yako. Oke. Kirain ternyata sebenarnya di video klip itu bukan dia ternyata. Apa jangan-jangan ini bukan kamu Bang Sodi? Bukan kamu di lagu itu. Tapi lo cepat atau lambat lo nggak akan bisa menghindari hal itu men ya, karena gue dan aku percaya lo punya potensi yang sangat luar biasa. One day orang-orang akan kenal lo jauh lebih luas dari ini, jadi bersiap-siaplah susah kemana-mana temanku. Siap Bang. Men, pokoknya gue dan aku nungguin banget karya-karya lo berikutnya, juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan segera dirilis. Kalau dirilis jangan lupa kirimin ke Hipopore. Mau lagu rohani sekalipun, selama itu bagus kita akan puterin pokoknya. Oke, lo terakhir lo mau say hi to siapa? Mungkin you wanna give a shout out to anyone you know? Untuk Bang Doti di Kaimana, untuk Bang Hendra Morin juga, untuk teman-teman Room Fararur yang akan mengadakan penggalangan dana juga untuk kebakaran di Dok 9 Jayapura. Sukses untuk penggalangan dananya. Dan untuk teman-teman rapper dari Papua saya sih Mbak Eko. Oke. Siap. Nice. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Thank you banget men. Sudah mau ngobrol dengan kami. Mudah-mudahan sukses terus proyek ke depannya ya men. Amin. Oke. Kalau teman-teman mau cari tahu tentang Bang Sodi, sosial medianya di mana nih men? Kalau Instagram di @bongso_d. Oke. Kalau Cuma ada di Instagram doang? Di Facebook juga ada sih Bang. TikTok? TikTok enggak ada Bang. Tapi berarti kalau YouTube itu dirilisnya under Room Fararur ya berarti ya? Siap di channel Room Fararur. Oke. Alright. Siap. Terima kasih banyak men waktunya. Siap, sehat selalu. Siap, peace. Tadi dia menyebutkan bahwa teman-teman Room Fararur lagi mengadakan penggalangan dana untuk kebakaran di Jayapura juga ya. Ya. Kayaknya menarik kalau kita kapan-kapan bisa ngobrol sama teman-teman kali ya. Boleh. Ini menarik nih, dia ada background choir juga. Ya. Gua kenal 2 rapper yang backgroundnya choir, ada dia. Ada siapa lagi? Ada Guns. Oh. Tapi bedanya Guns dikeluarin karena dia maunya nge-rap mulu pas disuruh nyanyi. Bandel banget tuh anak tuh. Kebalikan ya, kalau Bongso malah dia dari rap dulu baru masuk. Kalau Guns choir dulu dia. Ya. Ini kebalikannya yang ini. Kita lihat aja nih jadinya seperti apa. Menarik. Ya, karena Brian MC kalau nggak salah ya, kalau correct me if I'm wrong, itu kalau nggak salah dia juga di choir juga. Betul. Jadi sebenarnya banyak banget teman-teman yang backgroundnya itu emang di choir gitu loh, di paduan suara gereja gitu, dan udah terbiasa. Kan keren-keren loh Pi. Paduan suara gereja itu keren-keren menurut gue gitu. Setuju. Itu cikal bakalnya banyak sekali musisi-musisi R&B kalau di luar sana. Gue masih ingat banget nonton film Hollywood tuh yang main Whoopi Goldberg. Itu Sister, apa sih judulnya lupa gue. Sister Act. Wah itu gue seneng banget nontonnya. 1, 2 itu gue bener-bener kayak sampai beli soundtracknya, gue dengerin, gue ikutan nyanyi bareng gitu. So it's great. Bahkan yang kayak Kanye ya di awal-awal albumnya itu yang college The Graduation ya. Terus kemudian sama College Dropout. Sekarang bahkan dia bikin konten juga kan, manggung di mana-mana pakai choir kan. Betul gitu. Jadi saya juga akan berencana bikin konten seperti itu, tapi mahal jadi nggak jadi. Gimana sih? Kalau untuk Tuan 13 nggak adalah yang mahal. Kecuali kalian bisa dibayar pakai respect, saya siap. BBR basa-basi respect. Oke, sudah cukup basa-basi respect ya kali ini. Karena kita masih ada segmen berikutnya lagi. Jangan kemana-mana karena Under the Radar bakal selalu datang setiap minggunya. Dan stay tune terus di Hip Hop Hore. Subscribe channel kita, nyalakin loncengnya, dan juga komen di bawah ini siapa lagi yang mesti akan kita angkat di episode berikutnya. Alright, thank you so much. Bye bye. Peace.